Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus atas maut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, anak-anak-Mu. Kami sangat berterima kasih kepadamu karena kasih-Mu. Kami masih berada di tempat ini sambil memuji Engkau. Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia dalam iman, harapan, dan kasih. Semoga dengan apa yang kami tanamkan akan menuai dengan baik, dan kami selalu berpegang teguh padamu dan berkembang menjadi umat yang patuh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah nama Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Adakah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan? Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabisnya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah banyak orang itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur."
tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitako," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah seketika." Bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir di sana sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, renungan yang saya bawakan hari ini yang berjudul tentang yakinkan imanmu. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang wanita yang pendarahan. Dalam renungan ini, saya memilih judul Yakinkan Imanmu. Mengapa saya memilih judul ini? Karena segala sesuatu jika dilakukan dengan iman akan mendatangkan kemenangan, meski tampaknya kita kalah secara duniawi. Yairus ingin menolong anaknya, tetapi ia tidak mengandalkan kekuatannya. Ia yakin dan percaya kepada Yesus bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya dan membangkitkan anaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita percaya pada Yesus, Ia bahkan memberikan yang lebih dari apa yang kita inginkan dan apa yang kita minta, karena Yesus sangat mengenal dan mengetahui apa yang kita butuhkan saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum mengakhiri renungan ini, saya ingin menyampaikan bahwa setiap bentuk iman akan dihargai oleh Tuhan jika kita percaya dan selalu teguh pada Tuhan. Semoga kita sebagai anak-anak-Nya dapat menumbuhkan iman yang dapat dihargai Tuhan. Amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, semoga dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini, kami dapat menjadi umat yang selalu beriman dan selalu berpegang teguh padamu. Dan kami pun dapat mengandalkan Engkau seumur hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.